Di ujung koridor, Jian Wushuang berdiri berdampingan dengan Bai Li Chen, diikuti oleh sekelompok besar murid di belakang mereka. Tidak seperti gerbang naga, istana surgawi terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh semua orang. Jian Wushuang, ini pertama kalinya kamu memasuki istana surgawi, kan? Bai Li Chen bertanya sambil tersenyum. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Saya harus mengingatkan Anda bahwa ujian di istana surgawi sangatlah sederhana. Meskipun ada beberapa rintangan yang diciptakan oleh boneka-boneka ini, teruslah maju sejauh yang Anda bisa. Dan jangan lupa, Anda tidak bisa berhenti atau mundur. Begitu Anda melakukannya, ujian akan berakhir. Mengerti, kata Bai Li Chen. Tidak bisa berhenti. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, dengan kata lain, aku harus terus bergerak maju. Ya, selama kamu tidak berhenti, kamu dapat melaju dengan kecepatan normal atau bahkan kecepatan yang sangat lambat. Juga, perlu diingat bahwa istana surgawi memiliki total panjang 1 kilometer. Kata Bai Li Chen, 1 kilometer, Jian Wushuang tiba-tiba berubah warna. Di dunia luar, menempuh jarak 1 kilometer hanya akan memakan waktu 1 menit. Namun, istana surgawi dipenuhi dengan boneka-boneka yang akan mencoba menghentikannya. Jadi mustahil baginya untuk langsung berlari ke ujung koridor. Teruslah maju sejauh yang Anda mampu. Apakah kamu siap? Tanya Bai Li Chen. Tentu saja. Jian Wushuang mengangguk. Baiklah, ayo kita mulai. Begitu kalimat itu selesai, Jian Wushuang dan Bai Li Chen berubah menjadi cahaya yang mengalir pada saat yang sama, langsung melesat menuju ujung koridor. Kompetisi untuk melihat siapa yang dapat melangkah terjauh di istana surgawi telah dimulai. Dan keduanya memulai pada saat yang sama. Di tepi koridor, sejumlah besar murid menyaksikan dengan penuh harap. Saat Jian Wushuang dan Bai Li Chen muncul di koridor, boneka-boneka itu segera hidup dan bergegas ke arah mereka. Bai Li Chen berada di peringkat kedua dalam daftar naga dunia. Cahaya aneh bersinar di mata Jian Wushuang. Saya telah berkultivasi dengan mantap di makam pedang selama 2 tahun terakhir. Kekuatan saya telah meroket, bahkan sampai pada titik di mana saya dapat membunuh para ahli biasa di alam kekosongan Yin Yang. Namun, dikatakan bahwa 10 ahli teratas dalam daftar naga bumi juga mampu membunuh para pejuang di alam kekosongan Yin Yang. Dan mereka yang berada di peringkat 3 teratas berada pada level yang mengerikan. Bai Li Chen ini berada di peringkat kedua dalam daftar naga bumi. Di antara kita berdua, siapa yang lebih kuat? Jian Wushuang berharap dapat bertanding dengan Bai Li Chen. Ketika ia melihat 10 boneka berlari ke arahnya, cahaya dingin melintas di matanya. Minggir dari jalanku. Raungan amarah terdengar dalam sekejap saat bayangan pedang dingin itu menyapu. Dengan jumlah esensi pedang bumi yang sangat banyak, bayangan pedang yang tak terkendali langsung menghantam boneka-boneka itu dan menjatuhkan mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyentuh Jian Wushuang. Tanpa menunggu, Jian Wushuang terus menyerang, tetapi 10 boneka lainnya menyerbu ke arahnya. Kekuatan ke-10 boneka ini jelas lebih kuat daripada boneka-boneka yang baru saja ia tolak. Semakin jauh kita maju, boneka-boneka ini akan semakin kuat. Mereka juga akan menjadi penghalang yang lebih besar, bukan? Sambil menyipitkan matanya, Jian Wushuang merasa seperti dia memiliki pemahaman dasar tentang ujian di istana surgawi. Sekarang setelah dia memahami situasinya, dia akan menggunakan kekuatannya penuh dan bergerak maju. Ayo, sambil menggeram, Jian Wushuang langsung melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan menggunakan bayangan pedang yang tak terkendali, ia menggunakan esensi pedang angin berapi hingga ke puncak kemampuannya. Bayangan pedang yang menakutkan, seperti naga api, dengan mudah membombardir boneka-boneka dan menjatuhkan mereka ke belakang. Jian Wushuang sama sekali tidak terhalang, jadi dia terus menyerbu ke depan dan menyerang boneka-boneka itu. Di sisi lain, Bai Li Chen juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya menghantam ke depan, satu demi satu, dan sarung tangannya yang berwarna darah memancarkan kilau warna-warni saat ini. Serangannya bahkan menyebabkan udara bergetar. Setiap serangannya menakutkan. Tiap pukulan mengandung gabungan esensi Raging Fire dan Water Drop. Esensi air dan api. Jelas, Bai Li Chen juga telah menggabungkan dua esensi. Esensi air dan api milik Bai Li Chen tidak lebih lemah dari esensi angin api milik Jian Wushuang. Selain itu, kemampuan telapak tangan Bai Li Chen sangat mengerikan, mencekam, dan mengerikan. Pukulan demi pukulan, boneka-boneka itu bahkan tidak sempat menyentuhnya sebelum terlempar ke belakang. Sangat luar biasa.
Petik 2. Apakah itu kekuatan peringkat kedua di daftar naga bumi? Sangat mengagumkan. Bailey Chen terlalu kuat. Setiap gerakannya tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Meskipun aku ahli dalam daftar naga bumi, kurasa aku tidak akan mampu menahan serangannya. Jian Wushuang juga sangat kuat. Pemahamannya terhadap esensi pedang angin berapi sangat tinggi, bersama dengan serangannya yang ganas, dan cepat. Untungnya, boneka-boneka itu terbuat dari bahan khusus yang tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, mereka pasti sudah terpotong-potong. Keduanya sangat kuat. Apa yang dikatakan Bailey Chen benar. Ketika Jian Wushuang bertanding dengan Luoang tadi, dia tidak berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan tidak menggunakan esensi pedang angin api miliknya. Sejumlah besar murid membicarakan hal itu, dan masing-masing dari mereka sangat terkejut. Akan tetapi, meski Jian Wushuang dan Bailey Chen sama-sama memiliki kekuatan, semakin jauh mereka masuk ke koridor, semakin kuat pula boneka-boneka itu, dan semakin pula mereka dihalangi olehnya. Tak lama kemudian, keduanya mulai melambat. Mulai terasa sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Akhirnya, sebuah boneka mendekati Jian Wushuang dengan serangan pedang yang ganas, tetapi Jian Wushuang menggunakan pedangnya untuk menahannya. Bayangan pedang yang mengerikan itu langsung menembus void, bertabrakan dengan pedang yang datang, dan langsung melemparkan boneka itu ke belakang. Namun, kekuatan pedang boneka ini tidaklah lemah. Meskipun tidak dapat melukai Jian Wushuang, namun cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Jeda itu berarti persidangan ini telah berakhir, jadi boneka-boneka di sekitarnya segera berhenti. Hampir pada saat yang sama ketika Jian Wushuang berhenti, Bailey Chen juga dipaksa berhenti oleh boneka. Dalam sekejap, keduanya berhenti, dan ujian mereka berakhir hampir bersamaan. Saat ini, jarak di antara mereka kurang dari 10 meter. Satu orang berada di depan dan yang lainnya sedikit di belakang. Di dunia luar, jarak 10 meter seperti satu langkah. Namun, di Istana Surgawi, itu jauh lebih rumit. Melihat pemandangan ini, para murid di tepi koridor juga berdiri dengan takjub dan menatap Jian Wushuang. Para master istana hitam dan putih serta para master kuil juga menyaksikan kejadian ini tanpa bisa berkata apa-apa. Hanya 10 meter, itu bisa ditempuh dengan satu langkah. Jian Wushuang tidak cukup beruntung. Ya, sosok yang berada 10 meter di belakang adalah Jian Wushuang. Jika seperti biasa, tertinggal adalah fakta. Namun kini tampaknya ada kebetulan sejauh jarak 10 meter. Saya kalah. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi saya tetap kalah, kata Jian Wushuang tanpa daya. Dia memang berusaha sekuat tenaga. Bahkan setelah menggunakan esensi pedang angin api dengan kekuatan penuh, dia masih tertinggal 10 meter. Wus. Jian Wushuang kembali ke tepi koridor bersama Bailey Chen. Sejumlah besar murid menatap mereka dengan penuh semangat. Kalian berdua melakukan pekerjaan yang sangat baik, kata Kepala Istana Putih. Bailey Chen, kekuatanmu telah meningkat pesat dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anda melebih-lebihkan, Master Istana. Saya beruntung bisa unggul 10 meter kali ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Jian Wushuang melewati Istana Surgawi. Dia belum begitu mengenalnya. Jika dia mencoba lagi, saya mungkin bukan tandingannya. Kekuatannya lebih besar dari saya, kata Bailey Chen. Mendengar hal itu, murid-murid di sekitarnya pun tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Bailey Chen akan mengakui bahwa kekuatan Jian Wushuang lebih besar darinya. Semua orang tahu bahwa Bailey Chen berada di peringkat kedua dalam daftar naga duniawi, sedangkan Jian Wushuang. Berapa usianya? Saya kalah, dan ini adalah kebenaran. Bahkan jika kita bertarung sekali lagi, saya tetap akan kalah, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Baiklah, kalian berdua sudah selesai bertarung, sekarang saatnya untuk kompetisi. Akan ada 7 pemenang yang dipilih selama kompetisi. Ayo pergi. Mendengar apa yang dikatakan Master Istana Putih, para murid kembali ke lapangan latihan bela diri lagi, dan terjun ke dalam kompetisi. Pertarungan atas 7 rekomendasi yang tersisa akan jauh lebih kejam. Itu adalah kompetisi di mana setiap orang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Hanya 7 orang terkuat yang akan diizinkan untuk mengikuti pertarungan seleksi. Yang Zaixuan berjalan langsung ke arah Luoang dengan wajah dingin. Kamu Luoang, kan? Kesempatan rekomendasimu akan menjadi milikku, kata Yang Zaixuan dingin. Betapa konyolnya, Luoang yang langsung marah.
melemparkan dirinya ke dalam pertarungan dengan Yang Zaixuan. Hanya beberapa menit kemudian, pertempuran sengit ini berakhir. Hasilnya membuat hampir semua pengikut Istana Naga tercengang. Luo Ang kalah lagi. Pertama, Jian Wushuang mengalahkannya, sekarang Yang Zaixuan adalah orang kedua yang mengalahkannya. Meskipun Yang Zaixuan tidak mampu mengalahkan Luo Ang dalam 3 gerakan seperti Jian Wushuang, ia telah mengalahkan Luo Ang sepanjang pertandingan, tanpa ketegangan. Jelas bahwa kekuatan tempur Yang Zaixuan jauh lebih besar daripada Luo Ang. 10 teratas, kekuatan Yang Zaixuan cukup kuat untuk masuk dalam peringkat 10 teratas daftar naga bumi. Kita punya satu orang lagi yang kuat. Haha, sungguh malang bagi Luo Ang. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ke-14 dalam daftar naga bumi, tetapi dia dikalahkan oleh 2 orang pada hari yang sama, karena dikuasai oleh keduanya. Mendengar pembicaraan para murid, Kepala Istana Putih dan yang lainnya merasa gembira dan terkejut. Yang Zaixuan cukup kuat untuk masuk dalam 10 besar daftar naga bumi, yang berarti mereka mungkin mendapat satu tempat lagi di perburuan paling timur kali ini. Jadi tentu saja, mereka senang. Selain Yang Zaixuan, ada satu pendatang baru hebat lainnya yang menarik perhatian mereka. Orang ini adalah Su Rou. Wanita ini, ilmu pedangnya aneh sekali. Dia telah mengalahkan 3 senior berturut-turut. Salah satu dari mereka bahkan menduduki peringkat ke-29 dalam daftar naga bumi. Saat para murid mendiskusikan hal ini, Su Rou mengalahkan senior keempat. Jadi dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk menerima rekomendasi. Di antara 4 pendatang baru yang mengikuti kompetisi kali ini, Jian Wushuang, Yang Zaixuan, Su Rou, dan Su Lai. Selain Su Lai, 3 orang lainnya akan menerima rekomendasi. Atas nama Istana Naga, mereka dapat menghadiri pertarungan seleksi yang diadakan di dinasti Tianzong bulan depan. Haha, kalian bertiga benar-benar hebat, kalian benar-benar saudara kandungku. Wang Yuan tersenyum dan berkata dengan bangga, terutama Wushuang, kalian sangat tangguh saat bertanding dengan Bai Li Chen. Semua orang tahu dia berada di peringkat kedua dalam daftar naga bumi. Tapi aku tetap kalah, kata Jian Wushuang sambil menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak bangga atau senang. Dia pikir setelah 2 tahun berkultivasi dengan sungguh-sungguh di makam pedang, kekuatannya akan cukup untuk meremehkan daftar naga bumi. Namun, ternyata dia salah. Bahkan Bai Li Chen, yang berada di peringkat kedua, sangat sulit dikalahkan. Belum lagi Sue Yun yang berada di peringkat pertama. Karena dia sedikit lebih lemah dari Bai Li Chen, seberapa kuat Sue Yun. Pertarungan seleksi bulan depan akan mempertemukan para ahli dari mana-mana. Sue Yun adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah dibina dengan cermat oleh Menara Bulu Darah. Dia pasti akan hadir juga, yang berarti dia mungkin akan bertarung denganku. Jian Wushuang khawatir dan berpikir. 3 tahun lalu, Bai Li Chen dan Qing Chang bekerja sama untuk bertarung melawan Sue Yun, tetapi mereka hanya mampu meraih hasil seri. Akan tetapi, saat itu Sue Yun baru berada di alam inti emas mendalam. Sekarang, 3 tahun telah berlalu. Sudah sampai tahap berapa kekuatan Sue Yun? Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit. Kalau sekarang dia bertarung dengan Sue Yun dan tidak menggunakan jurus rahasia pengambil jiwa, dia tidak yakin bisa menang. Hanya tersisa 1 bulan sebelum pertempuran. Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku di bulan yang tersisa ini. Sebuah cahaya melintas di mata Jian Wushuang. Setelah 10 rekomendasi itu dikonfirmasi, Jian Wushuang meninggalkan lapangan latihan bela diri dan langsung menuju paviliun rahasia. Sesampainya di sana, ia menukarkan sejumlah besar pil roh surgawi kelas 1. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan. Selama sebulan itu, dia mengunci diri di dalam kamar, tanpa sekalipun melangkah keluar dari pintu. Yang Zaixuan dan Su Rou juga berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua tahu bahwa hanya tersisa 1 bulan sebelum pertandingan. Setiap peningkatan selama bulan ini akan meningkatkan peluang mereka untuk menang dalam pertarungan seleksi. Wang Yuan menderita selama sebulan penuh, karena semua orang berkultivasi sendiri-sendiri pada waktu yang sama. Jadi dia tidak dapat menemukan teman minum. Dalam sekejap, 1 bulan telah berlalu. Di atas ranjang di kamarnya, mata Jian Wushuang yang tadinya setengah tertutup tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, udara busuk keluar dari mulutnya. Saya telah menelan 30 pil roh surgawi kelas 1 bulan ini, 1 setiap hari.
Sungguh kemewahan. Meskipun sebagian besar efisiensi pil roh surgawi terbuang sia-sia, itu membantu kultivasi saya mencapai puncak alam inti emas mendalam. Mengepalkan tangannya erat-erat, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 1 bulan yang lalu. Jian Wushuang tersenyum. Sebelumnya, di makam pedang, tingkat kultivasinya telah mencapai alam inti emas mendalam, hanya berjarak dekat dari puncak level mendalam. Ditambah lagi, dia telah berkultivasi tanpa kenal lelah bulan ini, sambil menelan sejumlah besar pil roh surgawi kelas 1. Tidak masuk akal jika dia tidak mencapai puncak alam inti emas mendalam. Selain itu, aku akhirnya menguasai jurus ke-8 dari seni pedang tak berwujud, Jian Wushuang tersenyum dan bergumam. Jurus ke-7 dari seni pedang tak berwujud hanya dapat ditampilkan oleh seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang esensi pedang Gale dan Raging Fire. Menggabungkan keduanya tidak diperlukan, sementara jurus ke-8 mengharuskan kedua esensi itu digabungkan sebelum dapat digunakan. Jurus ini benar-benar dapat membantu Jian Wushuang meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Sayang sekali aku masih belum bisa menggabungkan 3 esensi pedang, bahkan setelah sebulan berkultivasi. Kalau tidak, aku akan lebih siap lagi, gumam Jian Wushuang dengan nada tidak puas. Ketika esensi pedang digabungkan, kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Dengan esensi pedang angin berapi yang terbentuk melalui gabungan angin topan dan api mengamuk, kekuatan bertarung Jian Wushuang telah meningkat pesat. Peningkatan kekuatannya akan lebih besar lagi jika dia dapat menggabungkan 3 esensi pedang. Sebagai perkiraan konservatif, begitu Jian Wushuang menggabungkan 3 esensi pedang, kekuatan keseluruhannya dapat meningkat setidaknya 3 kali lipat. Namun, sungguh disayangkan, selama 2 tahun bermeditasi di makam pedang, meskipun pemahamannya terhadap keempat sari pedang itu berada pada tingkat tinggi, dia tidak mampu menggabungkan 3 sari pedang. Baik sari pedang tanah maupun tetesan air tidak berhasil digabungkan dengan sari pedang angin berapi. Menggabungkan keduanya dengan sukses bergantung pada lebih dari sekadar pemahaman. Yang ia butuhkan adalah momen pemahaman. Jika dia beruntung, dia dapat menggabungkan 3 esensi pedang pada saat berikutnya. Namun, bahkan tanpa menggabungkan 3 esensi pedang, aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku bisa mengalahkan Bai Li Chen sekarang. Kekuatanku telah meningkat pesat dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, gumam Jian Wushuang dengan percaya diri. Dia berbeda dengan prajurit lainnya, apa yang dia latih adalah kultivasi terbalik. Prajurit lain hanya bisa memperoleh peningkatan terbatas dalam waktu 1 bulan, sedangkan dia bisa meningkat pesat. Lagi pula, tingkat kultivasinya saat ini hanya di alam inti emas mendalam, sedangkan Bai Li Chen dan para ahli top lainnya semuanya berada di puncak alam inti emas. Kalau dilihat dari level kultivasinya saja, masih banyak yang bisa ditingkatkan. Batas waktu 1 bulan sudah dekat, yang berarti pertarungan seleksi akan segera dimulai. Pikir Jian Wushuang, tangannya terkepal erat, dan cahaya bersinar di matanya. 10 Griffin telah lama dipersiapkan di luar Istana Naga. Jian Wushuang, Yang Zhaixuan, dan Su Rou berjalan berdampingan, menuju Bai Li Chen. Bai Li Chen secara acak memilih seekor Griffin dan duduk, sambil menatap mereka sambil berkata, kalian bertiga akhirnya tiba. Kami semua sudah menunggu kalian. Kenapa hanya kalian di sini? Di mana Palace Master White dan yang lainnya? Jian Wushuang bertanya dengan heran. Mereka sudah pergi ke medan perang seleksi. Mereka tidak punya waktu untuk berhadapan dengan kita, kata Bai Li Chen bercanda. Baiklah, pilih Griffin dan mari kita pergi. Tidak yakin mengapa, tetapi medan perang seleksi kali ini, secara tak terduga, berjarak 100 mil dari Istana Kekaisaran. Di luar Istana Kekaisaran, Jian Wushuang menjadi curiga. Tak lama kemudian, 10 ahli alam inti emas, yang hadir dalam pertempuran atas nama Istana Naga, berangkat menuju Griffin. 100 mil jauhnya dari Istana Kekaisaran, ada sebuah ladang kosong yang luas. Pada saat ini, lapangan kosong itu sudah sangat ramai dan sibuk. Melalui pertarungan seleksi internal di dinasti Tianzong, 15 jenius terkuat akan dipilih untuk mengikuti perburuan paling timur. Pertarungan seleksi diadakan setiap dekade. Tak perlu dikatakan, semua orang menanggapinya dengan sangat serius. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lapangan. Meskipun belum siang, jumlahnya pasti sudah mencapai lebih dari 100.000. Jika lebih dari 100.000 orang berkumpul di lapangan kosong, seperti apa jadinya? Mereka tampak seperti segerombolan tawon. Untungnya, dinasti Tianzong memiliki pengawal kerajaan.
Dengan adanya pengawal kerajaan, medan perang tetap tertib. Bagaimanapun, setiap sersan berada di alam inti emas luar biasa. Pengawal kerajaan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dan, para sersan bekerja sama dengan baik, sehingga tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di depan mereka. Jika seseorang mencoba, hanya perlu beberapa sersan untuk menekan mereka. Kerumunan itu termasuk sejumlah besar ahli dengan aura tirani, yang sebagian besar jauh lebih kuat daripada alam inti emas luar biasa. Mereka adalah ahli dari daftar naga bumi. Biasanya mereka jarang muncul, tetapi selama acara ini, para ahli dari daftar naga bumi dapat terlihat di mana-mana. Sekilas, mudah untuk menemukan lebih dari 50 ahli dari daftar naga bumi. Akan tetapi, para pendekar yang hadir tidak begitu antusias untuk melihat para ahli biasa dari daftar naga bumi. Mereka melihat terlalu banyak ahli di ajang ini. Yang menarik perhatian mereka adalah para ahli papan atas tersebut. Itu Ouyang Hao Tian, kan? Ya, itu dia, peringkat ketiga di daftar naga bumi. Pria di sebelahnya adalah adik laki-lakinya, Ouyang Hao Yue. Ku dengar dia bisa dengan mudah membunuh para ahli di alam kekosongan Yin Yang. Dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat yang mengklaim satu dari 15 tempat dalam pertarungan seleksi ini. Apakah itu Mu Yingying dari klanmu? Dia juga hadir. Dia awalnya menduduki peringkat ketiga di daftar naga bumi, tetapi sekarang berada di peringkat keempat. Meskipun dia turun satu peringkat, kekuatannya tetap tidak boleh diremehkan. Banyak sekali orang yang berdiskusi secara rahasia. Kakak, lihatlah betapa banyak orang yang memperhatikanmu. Berdiri di samping kakak tertuanya, Ouyang Hao Yue merasa bangga. Baiklah, abaikan saja mereka, kata Ouyang Hao Tian dengan santai, aku cukup yakin bisa mendapatkan tempat dalam pertarungan seleksi. Sedangkan untukmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan tempat untukmu juga, jika ada kesempatan. Terima kasih, saudaraku, kata Ouyang Hao Yue dengan gembira. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah dingin dan dia berkata, saudaraku, aku punya permintaan. Ini tentang Jian Wushuang. Ya, aku tahu, Ouyang Hao Tian mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. Jian Wushuang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Lupakan Jian Wushuang, bahkan Bai Li Chen akan dikalahkan olehku kali ini. Saat ini, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku di seluruh daftar naga bumi. Siapa? Ouyang Hao Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sue Yun, kata Ouyang Hao Tian, matanya tiba-tiba mengecil, dia datang. Sebuah bayangan hitam melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, bayangan itu muncul dan melayang di atas area tersebut. Bayangan ini ternyata adalah condor hitam raksasa yang membawa sosok berjubah. Bayangan itu mulai melayang turun perlahan, akhirnya mendarat di platform yang dibangun sementara di tengah lapangan kosong. Peron itu sunyi. Meskipun ada banyak prajurit di sekitarnya, tidak ada yang berani menginjaknya. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba muncul di peron, menatap semua orang di lapangan dengan tatapan jahat. Dalam sekejap, seluruh lapangan menjadi gempar. Dia adalah Sue Yun. Ya, dia adalah Sue Yun. Dia adalah orang yang menduduki peringkat pertama di daftar naga duniawi, dan orang terkuat yang layak di bawah alam kekosongan Yin Yang. Dia pasti akan mendapatkan satu dari 15 tempat itu tanpa diragukan lagi. Melihatnya, banyak prajurit di sekitarnya yang sangat gembira. Sue Yun bisa disebut mitos dan legenda. Dia adalah tujuan yang hampir semua prajurit dinasti Tianzong perjuangkan. Tetapi sekarang mitos itu muncul di hadapan semua orang, menatap tajam ke arah khalayak dengan mata jahatnya, semua orang berada dalam pandangannya. Semua orang yang berada dalam pandangannya tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, termasuk para ahli dari daftar naga bumi. Tidak seorang pun berani menatap mata Sue Yun. Mereka tahu perbedaan kekuatan mereka cukup besar. Kesenjangan tersebut begitu besar sehingga mereka tidak dapat mengimbanginya hanya dengan berkultivasi. Kakak, apakah dia Sue Yun? Ada beberapa sosok dengan pedang panjang di punggung mereka di antara kerumunan. Mereka berasal dari sekte pedang Tianyuan. Di antara mereka adalah Jian Menger dan guru besarnya, Sui Hanxin, yang pernah dilihat Jian Wushuang sebelumnya. Itu dia, orang terkuat di daftar naga bumi, monster sungguhan. Di samping Jian Menger, berdiri seorang pria tampan dengan aura yang agak halus. Pria yang anggun itu adalah Ling Feng, jenius teratas dari sekte pedang Tianyuan.
Saat ini, Ling Feng tampak berwibawa, menatap pemuda iblis di panggung di depannya. Monster, apakah dia lebih kuat darimu, kakak senior? Jian Menger tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Adik junior, kau terlalu meremehkanku. Aku tahu kemampuanku sendiri. Meskipun aku berada di peringkat ke-41 dalam daftar naga bumi, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sue Yun. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa menahan satu gerakan darinya, kata Ling Feng serius. Ling Feng, jangan terlalu rendah hati. Sue Yun memang kuat, tetapi kekuatanmu tidak buruk. Bahkan beberapa tetua tertinggi di Sekte Pedang Tianyuan mengagumi kekuatanmu. Namun, jika kamu benar-benar tidak ingin menghadapi Sue Yun, kamu dapat melewatinya saat pertarungan seleksi dimulai. Hindari saja tabrakan langsung dengannya, kata Sui Hanxin, berdiri di sampingnya. Ah, aku tahu. Ling Feng mengangguk sedikit. Sebagai salah satu dari 5 sekte pedang terbesar di Provinsi Tianyan, Sekte Pedang Tianyuan dapat dianggap sebagai kelas 1 di dinasti Tianzong dalam hal kekuatan. Sekte ini juga menerima rekomendasi untuk pertarungan seleksi. Dan rekomendasi tersebut tentu saja diberikan kepada Ling Feng. Tiba-tiba, banyak prajurit yang berdiri di daerah itu melihat ke udara tidak jauh dari sana, di mana mereka melihat beberapa bintik hitam muncul. Ada 10 titik gelap. Itu Istana Naga. Para murid Istana Naga akan datang. Itulah Istana Naga yang konon katanya dipenuhi oleh para jenius luar biasa. Banyak prajurit di lapangan kembali bersemangat. 10 titik gelap itu berangsur-angsur membesar di bawah tatapan para prajurit, lalu muncul di udara di atas ruang terbuka. Begitu banyak orang, kata Jian Wushuang diam-diam saat melihat kerumunan padat di bawah. Ada banyak orang setiap kali pertarungan seleksi dimulai, kata Bai Li Chen, tersenyum di samping. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke medan pertempuran seleksi. Hanya saja dia hanya berada di antara penonton terakhir kali, seperti sejumlah besar prajurit di bawah. Ayo turun. Begitu Bai Li Chen menyelesaikan kata-katanya, ke-10 sosok itu langsung melompat dari Griffin pada saat yang sama. Ke-10 sosok itu muncul di tanah di ruang terbuka hampir bersamaan. Namun, para prajurit yang awalnya berada di sekitar mereka, mundur dan memberi jalan bagi mereka. Jian Wushuang dan yang lainnya perlahan berjalan maju di sepanjang jalan di tengah kerumunan. Semua mata terpusat pada mereka. Pengikut-pengikut Istana Naga sangat menarik perhatian. Bagaimanapun, Istana Naga merupakan tempat suci bagi para kultivator pada dinasti Tianzong. Lagi pula, di antara 100 orang di daftar naga duniawi, pengikut Istana Naga menempati total 17 termasuk Jian Wushuang. Selain itu, untuk 15 tempat di setiap pertarungan seleksi, Dragon Palace biasanya menang 4 atau 5. Dengan hasil yang begitu gemilang, sulit bagi Dragon Palace untuk tidak diperhatikan. Itu Bai Li Chen, tempat kedua di daftar naga bumi. King Chang, Raja Barbar King Chang. Raja Barbar, apakah pemuda dengan pedang di punggungnya adalah Jian Wushuang? Apakah Jian Wushuang juga datang? Dia berada di posisi ke-10 dalam daftar naga bumi. Namun, peringkatnya tidak diperoleh dengan usaha. Haha, serius deh. Kurasa ada beberapa ahli di daftar naga bumi yang tidak yakin dengan peringkatnya. Lihat saja, setelah pertarungan seleksi dimulai nanti, akan ada banyak orang yang mengincarnya. Bukankah dia malang? Saya sangat setuju. Banyak prajurit berbisik-bisik, dan sebagian besar dari mereka membicarakan Jian Wushuang. Begitulah yang terjadi. Para ahli di daftar naga bumi diberi peringkat berdasarkan hasil pertempuran yang meyakinkan. Namun, hasil pertempuran Jian Wushuang dipertanyakan oleh banyak orang. Mereka mengira dia tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam 10 besar. Oleh karena itu, dia secara alami lebih terlihat. Tak seorang pun menyadari bahwa di panggung tinggi di tengah lapangan terbuka, pemuda jahat berambut panjang, Sue Yun, juga melirik orang-orang dari Istana Naga, dengan pandangan matanya akhirnya tetap tertuju pada Jian Wushuang. Jian Wushuang, target dari Komando Pembunuh Merah. Dia membuat menara bulu darah kita gagal 2 kali dalam pembunuhan. Dan karena dialah menara bulu darah kita menderita kerugian besar. Dia tidak terlihat begitu kuat. Sue Yun bergumam, namun tiba-tiba dia sedikit memiringkan mulutnya, memperlihatkan sedikit senyuman aneh. Guru secara pribadi telah memerintahkan saya untuk membunuhnya dalam pertarungan seleksi ini tanpa gagal. Karena kita akan bertemu cepat atau lambat, saya akan menyapanya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Sue Yun segera berubah menjadi awan kabut dan langsung melayang.
Jian Wushuang, orang-orang di sekitarmu membicarakanmu. Mereka semua mengatakan kamu tidak pantas berada di peringkat ke-10 dalam daftar naga bumi, Bai Li Chen mencibir. Mendengar ini, Jian Wushuang juga menyeringai dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di mata Jian Wushuang. Dia langsung mengangkat kepalanya, menyaksikan bayangan melayang ke arahnya tanpa suara. Semburan niat membunuh yang luar biasa telah terkunci erat padanya. Banyak orang yang ingin membunuh Jian Wushuang semasa hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia terkunci pada niat membunuh yang begitu besar dan mencengangkan. Menara bulu darah, Jian Wushuang sedikit memiringkan mulutnya, dan dengan cepat melangkah keluar. Pedang pembunuh 3 kali langsung terhunus. Bayangan pedang yang tak terkendali langsung memotong udara dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menyapu ke depan. Menggunakan inti emas tertingginya, di puncak alam inti emas mendalam, kekuatan yang telah mencapai puncak alam inti emas langsung melesat maju. Dan bayangan gelap yang melayang juga langsung melepaskan cahaya hitam pada saat itu. Bayangan pedang segera bertabrakan dengan cahaya hitam. Tiba-tiba, bang, bumi dan langit berubah warna. Raungan mengerikan langsung meledak di area tersebut, seperti sambaran petir yang datang entah dari mana. Karena sejumlah besar prajurit di sekitar belum bereaksi, mereka menyaksikan ruang tempat bayangan pedang bertabrakan dengan cahaya hitam secara langsung. Dua kekuatan mengerikan membentuk angin kencang, yang seperti badai yang merusak. Angin itu segera menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Seluruh area bergetar hebat. Tempat di mana Jian Wushuang dan Sue Yun bertabrakan adalah yang pertama mengalami ledakan, dengan debu dan kerikil beterbangan saat badai penghancur meluas. Seketika itu juga kekuatan badai penghancur meningkat. Akan tetapi, ketika badai perusak meluas, bencana pun terjadi. Menurutmu, apakah Jian Wushuang bisa mendapat tempat kali ini? Kedua prajurit di alam inti emas berdiri di samping dan berbicara dengan santai. Mereka adalah yang paling dekat dengan titik tabrakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, diikuti ledakan badai penghancur. Apa? Kedua prajurit di alam inti emas itu langsung terlempar sebelum mereka sempat bereaksi. Pada saat yang sama, kerikil yang beterbangan menghantam mereka, menyebabkan mereka langsung memuntahkan darah. Adapun para prajurit lainnya, mereka juga mengubah ekspresi wajah mereka pada saat itu. Oh, tidak, ya Tuhan, lari cepat, apa-apaan ini, berlari. Sejumlah besar prajurit pada saat ini berlarian dengan panik ke segala arah, dikejar oleh badai penghancur mengerikan yang tanpa ampun menyerbu ke arah mereka. Mengguncang langit dan bumi, mereka tidak menyadari dua sosok yang sedang bertarung sengit di tengah panggung hingga badai penghancur mereda. Itu mereka, yang satu adalah Sue Yun, yang satunya lagi adalah Jian Wushuang. Itu mereka, badai itu diciptakan oleh mereka. Pada saat itu, hampir 100.000 prajurit berkumpul di lapangan, menatap ke arah pusat dengan ketakutan. Bayangan pedang dan cahaya hitam masih saling bersentuhan, dan kekuatan spiritual yang mengerikan terus-menerus dilepaskan, sesekali menyemburkan percikan api. Tidak buruk, kata Sue Yun sambil menampakkan senyum jahat dan langsung mundur. Kau ingin melarikan diri, tidak semudah itu, kata Jian Wushuang dingin. Saat Sue Yun mundur, Jian Wushuang menusuknya dengan pedang pembunuh 3 miliknya. Seketika melepaskan esensi pedang angin berapi. Jurus ke-8 seni pedang tak berbentuk. Dengan bantuan Gale, cahaya pedang meluncur di udara seperti naga berapi, muncul di depan Sue Yun dalam sekejap. Dengan ekspresi tenang, Sue Yun menggunakan bilah pedangnya yang berwarna merah darah untuk menangkis serangan itu, dan seketika itu juga kegelapan menyelimuti area tersebut. Dentang, dengan serangan dahsyat lainnya, area itu mulai terpelintir karena tidak mampu menahan kekuatan. Angin kencang bertiup, menerbangkan semua puing di area itu. Terdengar suara guntur yang mengerikan dan tanah bergetar. Angin kencang yang terus-menerus dan suara gemuruh yang dilepaskan oleh ledakan yang mengerikan itu mengejutkan sebagian besar prajurit di daerah tersebut. Pada saat itu, wus, dua sosok muncul di samping Sue Yun pada saat yang sama, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka adalah Yang Zhaixuan dan Su Rou. Mereka bergabung dalam pertarungan tanpa ragu-ragu. Sebuah pedang terbelah di udara, dan meluncur langsung ke arah Sue Yun. Pada saat yang sama, Su Rou mengayunkan pedang panjangnya. Esensi pedang tetesan air yang besar dilepaskan, dan kekuatan spiritualnya melesat menuju kepala Sue Yun.
Hah, wajah Sue Yun berubah gelap. Sambil menggoyangkan tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang dari area itu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah peron. Namun, begitu dia muncul di sana, bersenandung, suara dengungan dingin terdengar di telinga Sue Yun. Mengikuti suara itu, bayangan pedang yang dingin dan sangat kuat bergerak dengan ganas ke arahnya. Dengan pupil matanya yang mengecil, Sue Yun harus mundur lagi. Retakan, bayangan pedang dingin meluncur tepat di atas panggung setinggi beberapa meter. Dalam sekejap, panggung itu terbelah menjadi dua bagian. Terkejut, seluruh kerumunan terkejut. Melihat dua bagian platform, banyak prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kalian, apa yang kalian lakukan? Sambil berteriak, segerombolan sersan berbaju zirah emas menghampiri Jian dan Sue. Tak perlu dikatakan lagi, sersan berbaju zirah emas ini adalah pengawal kerajaan yang bertugas menjaga ketertiban di sini. Mereka muncul di tengah dan menghentikan Jian Wushuang dan Sue Yun. Meskipun pengawal kerajaan muncul, mereka sebenarnya merasa tidak berdaya. Biasanya, mereka akan langsung menghentikan pertempuran apapun saat orang-orang membuat masalah dan membuat banyak masalah, terlepas dari apakah mereka adalah prajurit biasa atau ahli di Earthly Dragon List. Namun, kali ini mereka, ya ampun, apakah mereka benar-benar hanya berada di alam inti emas? Dilihat dari suara mengerikan tadi, mereka tidak lebih lemah dari beberapa ahli top di alam kekosongan Yin Yang. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dengan mudah ditindas oleh pengawal kerajaan, yang hanya berada di alam inti emas luar biasa. Kilatan pedang atau saripati pedang dari salah satu dari mereka cukup kuat untuk membunuh seluruh kelompok itu. Keduanya berada di peringkat 10 besar dalam daftar naga bumi. Yang satu jelas bukan hanya berada di peringkat ke-10 menurut kekuatan sejatinya, dan yang satunya lagi adalah yang tidak terbantahkan di peringkat pertama dalam daftar naga bumi. Apa yang mereka perjuangkan? Para sersan itu meraung dalam hati mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit di sekitarnya juga ketakutan. Kuat, mereka terlalu kuat. Kami juga ahli dalam daftar naga bumi, tetapi perbedaan kekuatan antara mereka dan kami terlalu besar. Terlalu kuat, terlalu mengerikan. Itu bukan masalah besar bagi Sue Yun. Lagi pula, dia dikenal sebagai yang terkuat di daftar naga bumi, jadi kekuatannya tidak pernah diragukan. Tapi mengapa kekuatan Jian Wushuang juga begitu kuat? Semua prajurit itu merasa hal itu tidak masuk akal. Terutama karena banyak dari mereka yang masih mempertanyakan mengapa Jian Wushuang berada di peringkat 10 beberapa menit yang lalu. Mereka yakin bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu. Tapi sekarang, meskipun pertarungan dengan Sue Yun berakhir dengan cepat, kekuatan yang dilepaskan Jian Wushuang cukup kuat untuk mengejutkan para ahli yang menduduki peringkat 10 besar di daftar naga bumi. Jian Wushuang, kekuatannya sungguh dahsyat. Seorang gadis cantik dan cerdas tengah menatap Jian Wushuang dengan wajah menegang saat itu juga. Dia adalah Mu Yingying, yang menduduki peringkat keempat di daftar naga bumi. Setelah menyaksikan pertarungan singkat ini, dia sama sekali tidak bisa meremehkan kekuatan Jian Wushuang. Sue Yun adalah monster, aku bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung dengannya. Namun, Jian Wushuang benar-benar bertarung dengannya sejauh itu. Meskipun Sue Yun tidak menunjukkan kekuatan maksimalnya, Jian Wushuang sudah sangat kuat. Seorang pria berwajah dingin yang membawa pedang di pinggangnya berdiri di tengah kerumunan, dengan mata sedikit berbinar. Dia adalah jenius teratas dari arena gladiator, Feng Yutian, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar naga bumi. Kakak, kata Ouyang Haoiwe sambil melihat ke arah kakaknya. Sambil sedikit mengernyit, Ouyang Haotian berkata, kekuatan Jian Wushuang memang sangat bagus. Aku mungkin hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, jika kita bertarung secara formal, aku yakin bisa mengalahkannya. Selain para pakar di peringkat 10 teratas, bahkan mereka yang peringkatnya lebih rendah pun turut mendiskusikan hal ini. Terlalu kuat, mereka terlalu kuat. Tubuh Ling Feng gemetar dengan tangannya terkepal. Pertarungan singkat antara Jian Wushuang dan Sue Yun benar-benar membuatnya takut. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa Sui Hansin dan Jian Menger yang berdiri di sampingnya juga ikut kebingungan. Dia? Apakah itu dia? Sui Hansin menatap Jian Wushuang dengan tidak percaya, sama seperti semua orang yang hadir saat ini. Dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Salah satu muridnya dikalahkan olehnya 3 tahun lalu. Dia sangat terkejut dan marah saat itu. Dia bahkan mengancamnya,
mengatakan bahwa dia akan melatih muridnya dengan giat dalam 3 tahun ke depan, dan mereka akan membalas dendam 3 tahun kemudian. Namun, 3 tahun telah berlalu, dia tidak menyangka ini. Jian tanpa akhir, dia adalah Jian tanpa akhir. Tubuh Jian Menger juga gemetar. Dia menatap Jian Wushuang dengan kaget dan panik. Bahkan kakak senior Ling Feng bukanlah tandingan Sue Yun, bagaimana mungkin Jian Wushuang bisa bertarung dengannya dengan setara dan tidak terlihat lebih lemah darinya. Jian Menger tidak dapat berkata apa-apa saat itu. Sementara itu, Sui Hansin memandang ke arahnya. Setelah saling menatap selama beberapa menit, ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit merendahkan diri. Para prajurit di sekitarnya saat ini sedang berdiskusi. Jian Wushuang, dalam jubah hitam, dengan pedang pembunuh 3 di tangannya. Tiba-tiba esensi pedang dilepaskan melalui udara. Esensi pedang dengan niat bertarung yang mengepul terpancar dari Jian Wushuang. Niat pertempuran yang mengepul menyebabkan seluruh area menjadi tenang. Semua orang menantikan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Wus, wus, 2 sosok muncul di samping Jian Wushuang. Mereka adalah Yang Zhaixuan dan Su Rou. Wajah mereka dingin, dan keduanya menatap pemuda iblis, Sue Yun, yang tidak jauh dari mereka. Hehe, aku hanya ingin menyapa, tidak perlu menganggapnya serius. Sue Yun tersenyum dengan ekspresi jahat. Mengatakan halo, cara kalian dari Menara Bulu Darah menyapa sungguh istimewa, Jian Wushuang mencibir. Sue Yun mengangkat alisnya dan berkata, Jian Wushuang, aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu sebulan yang lalu. Tapi sekarang, kamu cukup terkenal di Menara Bulu Darah. Lebih dari sebulan yang lalu, kau menyerbu benteng Clearwater di Kingsui sendirian, membunuh lebih dari 100 pembunuh di sana. Bahkan 2 pembunuh bertopeng ungu dikalahkan, 1 tewas dan 1 lagi melarikan diri. Bukankah kau cukup efisien? Sue Yun berbicara dengan santai. Sambil mendengarkan apa yang dia katakan, banyak prajurit di daerah itu terkejut. Dia menyerang benteng Clearwater sendirian. Dia menghabisi lebih dari 100 pembunuh, dan bahkan pembunuh bertopeng ungu pun dikalahkan, dengan 1 orang tewas. Dan 1 lagi melarikan diri. Pembunuh bertopeng ungu, bukankah mereka adalah ahli tertinggi di alam kekosongan Yin Yang? Jian Wushuang memiliki hasil pertempuran yang menakutkan. Tidak terduga, dibandingkan dengan Menara Bulu Darahmu, apa yang kulakukan tidak ada apa-apanya, kata Jian Wushuang dingin. Sue Yun mencibir tanpa komitmen. Kalian berdua, terdengar suara pelan. Suara itu berasal dari salah satu pengawal kerajaan yang tampaknya adalah pemimpinnya. Kebencian apapun di antara kalian dapat diselesaikan selama pertarungan pemilihan yang akan datang. Untuk saat ini, saya harap kalian akan berhenti untuk sementara. Bahkan jika kalian kuat, Royal Guard pasti akan menekan kalian. Para sersan garda kerajaan di daerah itu semuanya tampak serius. Setelah melirik pengawal kerajaan yang berkumpul di sekitar mereka, Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap Sue Yun, dan berkata, aku akan datang untukmu dalam pertempuran seleksi. Aku akan menunggumu, Sue Yun berbicara dengan bangga, sambil tersenyum tipis. Kata-kata mereka langsung menimbulkan kegaduhan di sekitar peron. Semua orang menjadi bersemangat. Semua orang tahu bahwa akan ada pertarungan yang seru dan tak tertandingi dalam pertarungan seleksi. Konfrontasi sengit antara Jian dan Sue tadi hanyalah pemanasan. Beberapa sosok berkumpul di udara, tidak jauh dari panggung. Beberapa melayang, dan beberapa menunggangi binatang terbang. Sekilas, setidaknya ada 10 orang. Orang-orang ini semuanya adalah ahli puncak alam kekosongan Yin Yang. Mereka adalah para pakar teratas dari berbagai sekte, yang termasuk Palace Master Black White dari Dragon Palace, Grey Robe dari Blood Feather Tower, dan salah satu Hall Master dari Gladiator Arena. Para ahli tersebut melihat apa yang baru saja terjadi di peron, dan beberapa dari mereka berdiskusi. Haha, anak-anak kecil itu punya sifat pemarah. Yang satu adalah Sue Yun dari Menara Bulu Darah, dan satunya lagi adalah Jian Wushuang dari Istana Naga. Jadi tidak mengherankan jika mereka ingin bertarung. Lagi pula, kebencian antara Jian Wushuang dan Menara Bulu Darah sudah diketahui. Tepat sekali, pertarungan mereka akan menjadi kompetisi pemotongan berlian. Saya menantikannya, Kepala Istana, dan Tuan Grey Robe, apakah kalian tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Keduanya adalah murid di bawah perintah kalian. Para ahli alam kekosongan Yin yang ini tengah berbincang dan tertawa. Tidak ada yang perlu dikatakan.
Jian Wushuang adalah target dari Scarlet Kill Command dari Bloodfeather Tower kita. Dia harus mati apapun yang terjadi, kata Grey Robe dingin. Kamu suka melebih-lebihkan. Berhati-hatilah agar kamu tidak menggigit lidahmu. Sepertinya pelajaran yang kamu terima selama 2 tahun tidak cukup, Palace Master White melirik Grey Robe, dan berbicara dengan dingin. 2 tahun lalu, dengan mulut yang tercekat, Grey Robe melanjutkan, jika bukan karena 2 kekuatan lain yang diam-diam membantu Anda 2 tahun lalu, Istana Naga Anda tidak akan menempatkan menara bulu darah kita dalam situasi seperti ini. Sungguh konyol. Oh, kalian ini memang suka bertengkar, kata Kepala Istana Putih sambil mencibir. Kaulah yang suka bertengkar, tunggu saja, si jenius luar biasa itu akan mati dalam pertarungan seleksi ini, kata Grey Robe. Mendengar ini, wajah Master Istana Putih menjadi gelap. Dia sedikit khawatir tentang Jian Wushuang. Anak itu seharusnya ikut serta dalam pertarungan seleksi seperti biasa. Kenapa dia harus terlibat dalam pertarungan dengan Sue Yun seperti orang bodoh? Sue Yun dikenal sebagai orang nomor 1 di daftar naga bumi. Kekuatannya sudah menakutkan 3 tahun lalu. Selain itu, selama 3 tahun terakhir, kekuatannya telah meningkat dalam kultivasi dan aspek lainnya. Semua orang di dinasti Tianzong tahu bahwa sekarang Sue Yun adalah monster yang keras kepala, jadi tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Namun, Jian Wushuang bertekad untuk bertarung dengan monster ini. Jika dia menghindari Sue Yun dalam pertarungan seleksi, dia pasti bisa mendapatkan tempat dengan kekuatannya. Namun begitu dia menghadapi Sue Yun, akan sulit baginya untuk bertahan hidup, apalagi untuk mendapatkan tempat. Setelah saling melirik, Palace Master Putih dan Hitam sama-sama khawatir. Tapi tepat pada saat itu, di sini cukup ramai. Tiba-tiba terdengar suara lembut dan ramah, saat sebuah kursi emas muncul di tengah kerumunan para ahli. Di kursi itu duduk seorang pria tampan dengan jubah kekaisaran emas. Melihat pria berjubah kekaisaran yang tiba-tiba muncul, semua ahli alam kekosongan Yin yang menjadi sopan. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Banyak ahli membungkuk kepada pria berjubah kekaisaran, termasuk Kepala Istana Putih, Kepala Istana Hitam, dan jubah abu-abu. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka, dan membungkuk dengan sopan. Di seluruh dinasti Tianzong, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk dipanggil Yang Mulia. Dia adalah Disi, Raja Dinasti Tianzong. Disi bukan hanya Raja Dinasti Tianzong saat ini, tetapi juga seorang ahli puncak yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga langit. Dia diakui sebagai yang terkuat di alam kekosongan Yin yang di dinasti Tianzong. Mengenai Crazy Knife, yang menggemparkan seluruh dinasti Tianzong 100 tahun lalu dan telah menduduki peringkat pertama dalam daftar naga surgawi selama beberapa dekade, dia telah dihapus dari daftar naga surgawi karena ketidakhadirannya yang lama. Tidak perlu seformal itu, silakan duduk seperti biasa. Begitu Disi melambaikan tangannya dengan ringan, semua orang yang hadir kembali duduk. Saya melihat pertarungan antara kedua pemuda itu. Mereka berdua sangat hebat, terutama Sue Yun. Kekuatannya sangat khas. Dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, kata Disi dengan santai. Pemuda bernama Jian Wushuang juga luar biasa. Lagi pula, dia baru berada di alam inti emas mendalam saat ini. Begitu dia mencapai alam inti emas luar biasa dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi tandingan Sue Yun. Sangat disayangkan bahwa kedua pemuda hebat ini bermusuhan, terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Saat menghadapi hal ini, Disi benar-benar tidak berdaya. Perburuan paling timur sangat kejam dan bahkan bisa mengerikan. Sebagai kekaisaran kecil, dinasti Tianzong hanya dapat bersaing dengan kekaisaran menengah atau besar jika ke-15 orang jenius yang berpartisipasi dalam perburuan bekerja sama. Jika ada konflik internal, maka itu sama saja dengan menemui ajal. Oleh karena itu, karena Jian Wushuang dipenuhi dengan kebencian terhadap Sue Yun, hanya satu orang di antara mereka yang dapat berpartisipasi dalam perburuan paling timur. Yang lain harus berhenti di pertempuran seleksi ini. Sudah hampir waktunya, mari kita mulai, kata Disi acuh tak acuh. Mendengar ini, seorang jenderal berbaju besi emas yang berdiri di sampingnya mengangguk hormat, lalu pergi. Di ruang terbuka tempat sejumlah besar prajurit berkumpul, semua orang masih fokus pada Jian Wushuang dan Sue Yun. Jian Wushuang, kamu telah mencuri perhatian. Bai Li Chen berjalan mendekati Jian Wushuang dan bercanda. Dia yang memulainya. Jian Wushuang mengangkat bahu. Aku tahu.
Ekspresi Bai Li Chen tiba-tiba menjadi berwibawa dan berkata, tapi kamu harus berhati-hati dengan Sue Yun. Orang itu agak menakutkan, mengerikan. Jian Wushuang melirik Bai Li Chen. Seorang jenius luar biasa yang menduduki peringkat kedua di daftar naga duniawi, benar-benar menggunakan kata ini untuk menggambarkan seorang prajurit di level yang sama. Dia sangat menakutkan, kata Bai Li Chen serius. 3 tahun lalu, aku bekerja sama dengan King Chang untuk melawannya. Hasilnya seri. Namun, saat itu, dia hanya berada di alam inti emas mendalam. Saat itu, dia baru saja memasuki alam inti emas mendalam, bahkan belum mencapai level puncak. Namun, sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Jika dilihat dari kultivasinya saja, kekuatannya sudah meningkat pesat. Belum lagi bakatnya, dalam 3 tahun terakhir, pemahamannya tentang alam esensi pasti sudah meningkat pesat. Singkatnya, dia sekarang benar-benar monster. Sekalipun aku khawatir aku tidak akan memenuhi syarat sebagai lawannya sekarang. Aku juga merasa begitu, King Chang, yang sedari tadi terdiam, ikut berkomentar dengan suara pelan, meskipun aku tidak pernah bertarung dengannya selama 3 tahun terakhir, saat pertama kali melihatnya aku merasa dia sudah mencapai level yang bahkan tidak bisa kusentuh. Oh, pupil mata Jian Wushuang sedikit melebar. Bai Li Chen dan King Chang adalah 2 orang yang sebenarnya bertarung dengan Sue Yun, tetapi mereka berdua takut padanya. Jian Wushuang juga sangat serius. Dia tahu bahwa Sue Yun sangat kuat, tapi dia juga cukup kuat. 2 tahun lalu, dia hampir membunuh seorang pembunuh bertopeng ungu dari Blood Feather Tower. 2 tahun kemudian, kekuatannya jauh lebih besar. Pada saat ini, perbesar. Jenderal yang mengenakan baju besi emas tiba-tiba muncul di udara di atas peron dan aura menindas langsung terpancar darinya. Untuk beberapa saat, seluruh area menjadi sunyi. Semua prajurit di area tersebut, termasuk para ahli dari daftar naga bumi, menggigil di bawah tekanan aura ini. Alam kekosongan yang, Jian Wushuang juga menunjukkan sedikit rasa takut. Alam kekosongan yin yang terbagi menjadi 2 alam, kekosongan yin dan kekosongan yang. Alam kekosongan yin lebih kuat daripada alam kekosongan yang. Setiap alam dibagi menjadi 4 sub-level, awal, mendalam, luar biasa, dan puncak. 2 pembunuh bertopeng ungu yang ditemui Jian Wushuang di benteng Clearwater semuanya berada di alam yin void awal. Mereka adalah yang terendah di antara para ahli alam yin yang void. 20 ahli teratas dalam daftar naga bumi diketahui mampu menandingi para prajurit di alam kekosongan yin yang. Dan 10 ahli teratas bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh para prajurit di alam kekosongan yin yang. Namun, ini hanya mengacu pada tingkat kekosongan yin dari alam kekosongan yin yang. Kalau itu adalah alam kekosongan yin yang mendalam, ceritanya akan sangat berbeda. Seperti Lin Yun, gubernur kota badai salju, dia berada di alam kekosongan yin mendalam 2 tahun lalu di danau bulan yang tenang. Adapun alam void yang lebih kuat dan lebih mengerikan daripada alam void yin. Palace Master putih dan hitam dari Istana Naga, dan Grey Robe dari Menara Blood Feather, semuanya berada di alam void yang. Jenderal berbaju besi emas yang muncul saat ini adalah seorang ahli tertinggi di alam kekosongan yang. Jenderal berbaju zirah emas ini, yang melayang di udara, menggunakan auranya untuk membungkam semua orang di bawah. Kemudian dia perlahan mulai berkata, 68 prajurit alam inti emas, yang berpartisipasi dalam pertempuran seleksi, harus mendengarkan dengan saksama. Lokasi pertarungan seleksi ini ada di Pegunungan Awan di sebelahmu. Gunung Awan terdiri dari 15 gunung raksasa. Saat ini, ada 15 binatang roh, satu di setiap 15 gunung. Tujuan dari pertarungan seleksi ini sangat sederhana. Anda hanya perlu membunuh salah satu dari 15 binatang itu dan mendapatkan intinya. Pertempuran seleksi akan berlangsung selama 7 hari. Setelah 7 hari, 15 orang yang memberiku inti akan lolos dalam pertempuran seleksi. Suara jenderal berbaju zirah emas itu begitu agung dan menggema di seluruh area, sehingga semua prajurit di area itu dapat mendengarnya dengan jelas. Membunuh binatang buas roh dan membawa kembali intinya. Tatapan Jian Wushuang sedikit terfokus dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia bertarung dengan binatang roh berkali-kali, jadi dia tidak takut pada mereka. Yang mengejutkannya adalah lamanya pertarungan seleksi ini. Pegunungan Awan cukup kecil, dengan sekelompok orang yang mencari, ke-15 binatang roh dapat ditemukan dan dibunuh dalam waktu setengah hari. Dengan kata lain,
ke-15 inti dapat diklaim dalam waktu sehari. Tetapi pertarungan seleksi akan berlangsung 7 hari. Sebelum hari ke-7, bahkan jika seseorang memiliki inti, itu tidak akan berarti apa-apa. Inti untuk melewati pertempuran seleksi hanya dapat diserahkan kepada jenderal berbaju zirah emas 7 hari kemudian. 7 hari. Mereka hanya ingin melihat kita bertarung selama 7 hari. 68 prajurit di alam inti emas berpartisipasi dalam pertempuran seleksi ini. Namun, hanya akan ada 15 pemenang dalam 7 hari. Begitu Jian Wushuang memahami aturan pertempuran seleksi ini, dia tersenyum tipis. Suara jenderal berbaju besi emas itu terus bergema. Dalam pertarungan seleksi 7 hari, tidak seorang pun bisa meninggalkan jajaran pegunungan awan kecuali mereka menyerah. Selain itu, kamu diizinkan untuk membunuh dalam pertarungan seleksi ini. Dengan kata lain, jika kekuatanmu lemah, mati di sini bisa jadi takdirmu. Demikian pula, selama kau memiliki kekuatan, kau dapat membunuh lawanmu untuk mendapatkan inti yang dibutuhkan untuk melewati pertarungan seleksi. Jika kau diserang oleh sekte atau para ahli yang terkait dengan orang yang kau bunuh di sini, para ahli Istana Naga Emas kami akan membantumu. Dengan kata lain, dalam pertarungan seleksi ini, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Tetapi ada satu aturan, selama pertarungan seleksi ini, dilarang menelan ramuan yang dapat meningkatkan level kultivasi Anda dalam waktu singkat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dieksekusi. Adapun cara lain, silakan tunjukkan kekuatan penuh Anda. Mendengar ini, 68 ahli alam inti emas yang berpartisipasi dalam pertarungan seleksi ini semuanya menjadi serius, kecuali beberapa orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Jelas saja pertarungan seleksi ini akan sangat kejam. Sekarang tengah hari. Berikan inti-intinya kepadaku saat ini dalam 7 hari, maka kalian akan dihitung telah lulus dalam pertempuran seleksi. Hanya dengan begitu kalian dapat berpartisipasi dalam perburuan paling timur dalam 2 bulan. Sekarang, semua orang memasuki jajaran pegunungan awan. Setelah mengatakan itu, jenderal berbaju zirah emas itu selesai. Beberapa lusin sosok di lapangan segera meluncur menuju pegunungan terdekat tanpa ragu-ragu. Jian Wushuang, Yang Zaixuan, Su Rou, dan 7 murid Istana Naga lainnya tiba-tiba bergerak maju juga. Sue Yun juga langsung melayang ke arah pegunungan awan. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Jian Wushuang. Jian Wushuang juga melirik Sue Yun. Sue Yun membuka mulutnya, perlahan-lahan mengucapkan beberapa patah kata. Meskipun dia tidak mengucapkannya, Jian Wushuang dapat memahami kata-katanya. Yaitu, kamu sudah mati. Siapa yang akan mati lebih dulu masih belum pasti. Wajah Jian Wushuang dingin. Dalam sekejap, 68 ahli alam inti emas yang berpartisipasi dalam pertempuran seleksi telah memasuki jajaran pegunungan awan. Itu adalah pegunungan terpencil dan biasanya hanya sedikit orang yang memasukinya. Namun sekarang, pertempuran sengit dan berdarah akan terjadi di sana. Jian Wushuang, semoga sukses untuk kalian, kata Bai Li Chen. Semoga beruntung. Jian Wushuang juga mengangguk. Segera setelah itu, Bai Li Chen dan beberapa murid Istana Naga lainnya berpencar. Jumlah binatang roh hanya 15, dengan jumlah inti yang sama. Dengan kata lain, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan inti tersebut. Jika para pengikut Dragon Palace Dragon tetap bersama, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah cukup untuk mendapatkan beberapa inti. Namun, distribusi inti akan menjadi masalah besar. Jadi, mereka memilih untuk bertarung secara terpisah. Kakak kedua, kakak keempat, bagaimana dengan kalian? Tanya Jian Wushuang. Aku bisa mendapatkan intinya sendiri, kata Yang Zaixuan dingin. Saya juga ingin menggunakan kekuatan saya sendiri untuk lolos dalam pertarungan seleksi, kata Su Rou. Baiklah, kalau begitu kita bertiga akan berpisah juga. Kita semua harus berhati-hati. Bahkan jika tidak mungkin mendapatkan inti, jangan khawatir. Tetap hidup lebih penting, kata Jian Wushuang. Su Rou dan aku hanya perlu menghadapi para ahli biasa dari daftar naga bumi. Di sisi lain, kau harus menghadapi Sue Yun. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi yang berbahaya. Dengan bibirnya yang melengkung, Yang Zaixuan langsung pergi sendiri. Wushuang, kamu harus berhati-hati, kata Su Rou dengan serius. Jangan khawatir. Jian Wushuang tersenyum. Namun, dia segera menarik kembali senyumnya dan bertanya, Su Rou,
izinkan aku bertanya padamu. Setelah berbicara dengan Jian Wushuang sejenak, Su Rou pun pergi sendiri. Jian Wushuang menyentuh hidungnya. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap gunung raksasa di depannya. Saya akan memilih yang ini saja. Sambil tersenyum, Jian Wushuang melangkah maju dan meluncur menuju gunung. Gunung itu sangat besar. Butuh waktu lama untuk menemukan binatang roh bahkan saat gunung itu sangat sunyi. Tetapi tepat pada saat itu, melolong gelombang, terdengar suara gemuruh dari gunung lain di dekatnya, diikuti aura yang amat dahsyat. Menyadari aura tersebut, para ahli alam inti emas di jajaran pegunungan awan semuanya menjadi terkejut. Alam kekosongan Yin Yang. Sesuai dugaan, dia adalah makhluk roh di alam kekosongan Yin Yang. Dilihat dari auranya, itu seharusnya adalah binatang roh biasa di alam kekosongan Yin Yang. Para ahli alam inti emas ini sudah mengerti. Ketika mereka diberitahu oleh jenderal berbaju zirah emas bahwa ada 15 binatang roh di jajaran Gunung Awan, kebanyakan dari mereka sudah mengetahui bahwa binatang roh tersebut pasti berada di alam kekosongan Yin Yang. Bagaimanapun, para peserta dalam pertarungan seleksi adalah semua jenius paling berbakat di dinasti Tianzong. Yang terlemah di antara mereka cukup kuat untuk mengalahkan para ahli di alam Yin Void awal, sementara yang terkuat, dalam 10 besar di daftar naga bumi, dapat membunuh para ahli di alam Yin Void awal. Dalam pertarungan seleksi tingkat tinggi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sekadar menghadapi binatang roh di alam inti emas. Jadi ketika mereka menyadari aura binatang roh ini, tak seorang pun dari mereka yang terkejut. Binatang buas pertama telah ditemukan, tetapi tidak yakin siapa yang akan mendapatkannya, pikir Jian Wushuang. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian penuh pada gunung ini, yang juga berisi seekor binatang buas. 15 gunung, masing-masing dengan binatang roh. Ledakan, energi yang menyala-nyala tiba-tiba meraung dari puncak gunung. Setelah segera mengangkat kepalanya, Jian Wushuang melihat fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat. Pada saat yang sama, ia merasakan aura yang sangat ganas. Haha, binatang roh itu ada di sana. Dengan mata berbinar, Jian Wushuang meluncur menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, ada 3 ahli alam inti emas lainnya yang memperhatikan. Mereka juga mengamati gunung ini. Hanya dalam beberapa saat, Jian Wushuang dan 3 orang lainnya muncul di puncak gunung. Bersama dengan prajurit alam inti emas yang sudah bertarung dengan binatang roh itu, ada 5 orang di gunung ini. Ketika Jian Wushuang muncul, keempat orang lainnya serentak memandang ke arahnya. Bisa dimengerti, sebelum pertarungan seleksi, Jian Wushuang bertarung sengit dengan Sue Yun dan pertarungan berakhir seri. Kekuatannya sudah diakui oleh semua orang. Dia tentu saja salah satu petarung paling menakutkan dalam pertarungan seleksi ini. Jadi wajar saja, dia akan menarik perhatian. Hah, Jian Wushuang menatap binatang roh di tengah, bukan keempat ahli itu. Itu adalah binatang roh macan tutul dengan pola ungu di sekujur tubuhnya, seperti awan ungu. Binatang roh itu tidak besar, tetapi aura yang mencengangkan dan ganas terpancar darinya. Macan tutul awan iblis. Jian Wushuang tersenyum karena dia sudah mengenalinya. Tak lama kemudian, dia melihat keempat orang itu dan bergumam, seharusnya mudah bagi mereka untuk membunuh macan tutul awan iblis dengan kekuatan mereka. Namun, mereka menunggu. Rupanya mereka mengkhawatirkan sesuatu. Jian Wushuang benar, mereka semua khawatir tentang beberapa hal, dan dia adalah kekhawatiran terbesar mereka. Jian Wushuang, kami berempat menemukan macan tutul awan iblis ini sebelum kamu. Ini harus menjadi ajang kompetisi di antara kita berempat. Kamu pergi saja ke tempat lain, kata seorang wanita berjubah merah di antara keempatnya. Wanita berjubah merah ini adalah yang terkuat di antara keempatnya. Dia juga menduduki peringkat ke-8 dalam daftar naga bumi. Gadis iblis Ling Suer, peringkat ke-8 dalam daftar naga duniawi. Berdasarkan peringkat, Ling Suer lebih tinggi darinya. Namun, setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Jian Wushuang dan Sue Yun sebelum pertarungan seleksi, Ling Suer merasa sedikit khawatir saat melihatnya. Ini adalah pertarungan seleksi. Bahkan jika kalian mendapatkan intinya, aku masih bisa mengambilnya dari kalian. Belum lagi kalian belum membunuh Demonic Cloud Leopard. Kalian tidak memiliki kekuatan untuk membuatku pergi, kata Jian Wushuang dan tersenyum dingin. Saat menarik pedang pembunuh 3 dari sarungnya, esensi pedang yang ganas tiba-tiba keluar.
Jika kau tidak mau pergi, maka aku akan mengusirmu, kata Ling Xuer dingin, sambil memegang cambuk panjang berwarna biru kehijauan di tangannya. Cambuk, Jian Wushuang tersenyum aneh. Wus, sosok Ling Xuer yang jahat dan menggoda itu langsung bergerak. Seperti ular berbisa yang mempesona, Ling Xuer muncul di depan Jian Wushuang, mengayunkan cambuk panjang berwarna biru kehijauan. Pada saat itu, banyak gelombang bergulung tanpa henti. Jian Wushuang merasa bahwa dia tersedot ke bawah oleh pusaran air dan air laut yang tak terbatas itu terhimpit ke arahnya. Dengan tingkat kekuatan ini, kamu memenuhi syarat untuk menduduki peringkat ke-8 dalam daftar naga bumi. Jian Wushuang tersenyum tipis lalu menyerang dengan pedang pembunuh 3 kali lipat. Esensi pedang angin berapi tiba-tiba melesat maju, membentuk naga angin berapi yang tampaknya membakar dan mencabik-cabik segalanya. Dalam sekejap, gelombang yang tak berujung itu tersebar dengan dahsyatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Apa? Ling Xuer terkejut. Sebelumnya, ketika dia menyaksikan Jian Wushuang bertarung dengan Sue Yun di atas panggung, dia dapat mengatakan bahwa Jian Wushuang kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Lagi pula, dia tidak secara pribadi mengalami kekuatan pedang Jian Wushuang. Tetapi sekarang, dia mengalaminya. Terlalu kuat. Jika aku bertarung dengannya dalam pertarungan jarak dekat, aku akan langsung kalah. Meskipun Ling Xuer terkejut, dia tampak tenang. Ketika Jian Wushuang menusuk ke arahnya dengan pedang panjangnya, sosoknya mulai mundur, dengan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Pergilah ke neraka, Ling Xuer meraung, lalu 3 lintasan cahaya mengalir menembus udara dan muncul di depan Jian Wushuang dengan kecepatan yang mencengangkan. Senjata tersembunyi, sudut mulut Jian Wushuang melengkung ke atas, terlalu mudah. Semburan pedang esensi bumi keluar dari pedang Jian Wushuang, dengan mudah menangkis 3 garis cahaya yang mengalir. Saat garis-garis itu jatuh, Jian Wushuang menyadari bahwa itu adalah 3 pisau daun willow kecil yang ditutupi cairan hitam kehijauan. Jelas itu racun, kau jahat sekali, memang benar kau disebut gadis iblis. Jian Wushuang dan bayangan pedangnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Ling Xuer hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengayunkan cambuk panjangnya dan menangkisnya. Namun, serangan pedang Jian Wushuang terlalu cepat dan kuat. 6 gerakan ditampilkan secara berurutan dan semuanya sangat kuat. Setelah 6 gerakan, tangan Ling Xuer gemetar dan mati rasa. Wajahnya pucat dan sosoknya cepat mundur. Ling Xuer, jika kau menghalangi jalanku lagi, aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Jian Wushuang menatap Ling Xuer dengan tatapan dingin. Ling Xuer menduduki peringkat ke-8 dalam daftar naga bumi. Membunuhnya akan memakan sedikit waktu. Ekspresi Ling Xuer menjadi suram. Meskipun dia marah, sekarang bukan saatnya untuk menunjukkannya. Tapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Jian Wushuang dan Ling Xuer segera melihat ke arah teriakan itu. Ekspresi mereka berdua langsung berubah. Mereka melihat macan tutul awan iblis berdiri di tanah dengan sesosok mayat tergeletak di depannya. Kepala yang terpisah dari tubuhnya berada di mulut macan tutul awan iblis. Dengan gigitan yang keras, kepala itu langsung hancur. Apa yang telah terjadi? Baik Jian Wushuang dan Ling Xuer terkejut. Ketika mereka bertarung, 3 orang yang tersisa mulai menyerang macan tutul awan iblis. Mereka semua adalah ahli dalam daftar naga bumi, mulai dari peringkat ke-30 hingga ke-40 dalam daftar tersebut. Secara logika, salah satu dari mereka dapat mengalahkan binatang buas di alam kekosongan Yin Yang. Itu lebih dari cukup untuk membunuh macan tutul awan iblis jika mereka bekerja sama. Namun yang terjadi, macan tutul awan iblislah yang membunuh seseorang. Macan tutul awan iblis ini. Jian Wushuang menatap macan tutul awan iblis itu lagi, kali ini dengan heran. Dia terkejut melihat ada 3 garis awan ungu di perutnya. 3 garis. Jian Wushuang terkejut. Macan tutul awan iblis bergaris 3. Ling Xuer juga terkejut. Macan tutul awan iblis, sejenis binatang roh tingkat tinggi, langka di dinasti Tianzong, dan sebagian besar dari mereka berada di alam inti emas. Sedangkan macan tutul awan iblis di alam kekosongan Yin Yang, diperkirakan hanya ada 1 atau 2 di seluruh dinasti Tianzong. Macan tutul awan iblis memiliki 3 tingkatan. Tingkatnya didasarkan pada jumlah garis awan ungu di perut mereka. Macan tutul awan iblis yang paling normal hanya memiliki 1 garis awan ungu. Macan tutul awan iblis dengan 2 garis awan ungu sangatlah langka. Sedangkan untuk 3 garis awan ungu,
mungkin tidak mungkin menemukan satu di antara 100 macan tutul awan iblis. Ada perbedaan besar dalam kekuatan macan tutul awan iblis di setiap level. Bagi macan tutul awan iblis di alam kekosongan Yin Yang, jika ia memiliki satu garis, ia sebanding dengan para ahli yang paling umum di alam kekosongan Yin awal. Macan tutul awan iblis bergaris 3 benar-benar dapat dibandingkan dengan seorang ahli di puncak alam kekosongan Yin awal. Mungkin bahkan seorang ahli di alam kekosongan Yin mendalam. Ketika mereka tiba, mereka mengira macan tutul awan iblis hanyalah macan tutul awan iblis biasa dengan satu garis. Tidak seorang pun memperhatikan. Sekarang, mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar. Kupikir 15 binatang roh di pegunungan Gunung Awan adalah binatang roh biasa di alam kekosongan Yin Yang. Ternyata, aku salah. Di antara 15 binatang itu, ada beberapa binatang roh yang kuat dan menakutkan, seperti macan tutul awan iblis bergaris 3, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Setelah mereka menemukan macan tutul awan iblis bergaris 3, sejumlah besar ahli di alam kekosongan Yin yang berkumpul di udara di atas jajaran pegunungan awan, mengamati segala yang ada di bawahnya. Mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di pegunungan awan dari posisi mereka. Haha, orang-orang ini benar-benar mengira 15 binatang roh itu akan mudah dikalahkan. Mereka meremehkan kekejaman pertarungan seleksi ini. Sepertinya ke-15 binatang roh itu hanya berada di alam kekosongan Yin yang normal, tetapi 3 di antaranya adalah binatang roh unik dengan kekuatan yang mendekati alam kekosongan Yin yang mendalam. Mereka sulit dihadapi. Macan tutul awan iblis bergaris 3 ini hanyalah yang pertama. Ada 2 makhluk roh lain yang dekat dengan alam kekosongan Yin yang mendalam, dan mereka akan segera bertemu dengan makhluk kecil ini. Sungguh malang bagi makhluk-makhluk kecil ini. Para pakar alam kekosongan Yin yang tengah berbincang santai. Di puncak gunung, ekspresi Jian Wushuang menjadi dingin. Namun, tatapan Ling Xue'er dan 2 ahli daftar naga bumi lainnya dipenuhi dengan ketakutan setelah melihat macan tutul awan iblis bergaris 3 ini. Macan tutul awan iblis bergaris 3 berada di alam kekosongan Yin Yang. Bahkan jika aku bisa melawannya dengan kekuatan penuh, aku khawatir aku tidak bisa membunuhnya. Sambil menyipitkan matanya, Ling Xue'er segera membuat keputusan dan menatap Jian Wushuang. Jian Wushuang, kau ingin aku menyingkir, kan? Jadi, aku akan pergi. Macan tutul awan iblis ini milikmu. Aku harap kau akan menghargainya dan merawatnya dengan baik. Setelah itu, Ling Xue'er berbalik tanpa ragu-ragu dan pergi. Setelah Ling Xue'er pergi, 2 ahli lainnya saling berpandangan dan kemudian pergi juga. Tak seorang pun di antara mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi macan tutul awan iblis bergaris 3 ini di alam kekosongan Yin Yang. Di seluruh puncak gunung, Jian Wushuang adalah satu-satunya yang bertahan untuk bertarung dengan macan tutul awan iblis ini. Selama 2 tahun berkultivasi dengan sungguh-sungguh di makam pedang, kekuatanku meningkat pesat. Namun, aku belum menggunakan kekuatan penuhku dalam pertarungan sejak aku meninggalkan makam pedang. Tapi macan tutul awan iblis bergaris 3 ini, sambil melirik binatang di depannya, mata Jian Wushuang bersinar dengan niat bertarung. Memang, sejak dia meninggalkan makam pedang, dia bertarung beberapa kali, tetapi tidak ada satu pun yang merupakan pertempuran sengit. Lawan-lawannya terlalu lemah untuk menjadi lawannya. Pembantaian di Clearwater Stronghold adalah contoh yang bagus. Saat menghadapi 2 pembunuh bertopeng ungu, ia dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Ketika ia menantang istana surgawi, ia mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi lawan-lawannya hanyalah boneka. Kekuatan mereka hanya cukup untuk menahannya, tidak cukup untuk dianggap sebagai pertarungan hidup dan mati. Sampai saat ini, dia belum mengalami pertarungan yang benar-benar sengit. Hanya pertempuran yang benar-benar sengit yang akan membantunya mencerna sepenuhnya kemajuan yang dibuatnya di makam pedang selama 2 tahun terakhir. Macan tutul awan iblis bergaris 3 ini, yang kekuatan tempurnya mendekati alam kekosongan Yin yang dalam, benar-benar mampu menantangnya. Ayo, dengan niat bertarung yang mengerikan, tubuh Jian Wushuang melesat seperti cahaya yang mengalir dan melesat maju seperti pedang tajam. Manusia, mata macan tutul awan iblis berwarna merah darah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sebagai makhluk roh di alam kekosongan Yin Yang, kecerdasannya sama dengan manusia. Ketika ahli manusia menangkapnya, dikatakan bahwa ia dapat bertahan hidup selama 7 hari. Sebagai makhluk roh, naluri bertahan hidupnya sangat kuat. Pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh,
Macan tutul awan iblis tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat dari Jian Wushuang. Ia langsung muncul di depan Jian Wushuang, mengayunkan cakarnya yang tajam ke arahnya. Cakar-cakar ini seolah mampu mencabik-cabik dunia. Jian Wushuang secara bersamaan melepaskan esensi pedang angin berapi. Pedang pembunuh 3 kali itu tiba-tiba melesat maju seperti naga api yang besar. Jurus ke-8 seni pedang tak berbentuk. Jian Wushuang menggunakan jurus ini dengan kekuatan penuhnya. Wah, tak lama kemudian terdengarlah tabrakan hebat dan macan tutul awan iblis pun segera mundur. Dalam hal kekuatan murni, aku lebih kuat. Jian Wushuang tersenyum dan bergumam. Dia memiliki inti emas tertinggi, jadi bahkan di alam inti emas mendalam, kekuatannya mampu mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, alasan utamanya adalah seni pedangnya. Menggunakan esensi pedang angin berapi dengan seni pedang tak berwujud sangat meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada macan tutul awan iblis. Suara mendesing. Jian Wushuang menunjukkan jurus keduanya, menebas dengan pedang pembunuh 3 kali lagi. Ia menggunakan jurus ke-8 dari seni pedang tak berwujud sekali lagi. Namun, macan tutul awan iblis tidaklah bodoh. Ia tahu bahwa ia tidak akan menang jika hanya mengandalkan kekuatan, jadi ia bertekad untuk menang dengan kecepatannya. Dengan sekali gerakan, binatang buas itu menghindari serangan Jian Wushuang. Keempat kakinya menendang tanah sambil membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi-giginya yang dingin, langsung menerkam ke arah kepala Jian Wushuang. Demikianlah persisnya kematian ahli daftar naga bumi sebelumnya saat bertarung dengan macan tutul awan iblis. Jian Wushuang sama sekali tidak panik. Dia segera mengubah esensi pedang angin berapi menjadi esensi pedang bumi. Mendemonstrasikan keterampilan pedang reinkarnasi, pedang panjangnya langsung menghalangi macan tutul awan iblis saat ia mendekat dan bersiap untuk menerkam. Wah, dengan tabrakan ini, Jian Wushuang dan macan tutul awan iblis mundur ke belakang. Macan tutul awan iblis ini bergerak cukup cepat, dan sangat fleksibel, gumam Jian Wushuang. Manusia ini, jelas, macan tutul awan iblis menyadari bahwa Jian Wushuang jauh lebih kuat daripada orang yang baru saja dibunuhnya. Setelah jeda sejenak, mereka menyerang lagi dengan ganas. Ketika hal ini terjadi, semuanya diawasi oleh para ahli yang berkumpul di udara di atas pegunungan awan. Apa yang sedang dilakukan pemuda itu, Jian Wushuang? Apakah dia benar-benar bertarung dengan macan tutul awan iblis? Bodoh, sangat bodoh. Tidak mudah membunuh macan tutul awan iblis bergaris 3. Dia harus meninggalkan gunung itu dan melawan binatang roh lainnya daripada membuang-buang waktu bertarung dengan macan tutul awan iblis ini. Binatang roh lainnya jauh lebih mudah. Tepat sekali, sungguh bodoh bertarung dengan macan tutul awan iblis. Ling Suer pintar, dia memilih untuk pergi dan segera pergi ke gunung lain. Dia mengerti bahwa tidak mudah untuk menghadapi macan tutul awan iblis ini. Binatang roh di gunung yang dia datangi memiliki kekuatan biasa. Ditambah lagi, dia adalah ahli terkuat di sana, jadi dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan inti. Haha, dia bahkan tidak takut pada Sue Yun, apalagi macan tutul awan iblis ini. Anak yang konyol, orang yang sangat gegabah. Para ahli puncak itu berbicara dan tertawa seenaknya. 2 kepala istana naga, yang ada di antara mereka, memasang wajah cemberut setelah mendengar apa yang mereka katakan. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa tidak pergi saja dan membunuh binatang roh lainnya? Kata kepala istana putih sambil mengerutkan kening. Di antara para ahli puncak, hanya satu orang yang mengerti tujuan Jian Wushuang. Dia adalah DC. Apakah makhluk kecil ini melatih dirinya sendiri? Menggunakan macan tutul awan iblis bergaris 3 ini untuk berlatih. Pelatihan, ya, dia sedang berlatih. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Jian Wushuang ambil bagian dalam pertempuran sengit. Alasan dia bertarung dengan macan tutul awan iblis bergaris 3 bukanlah karena dia konyol atau impulsif. Dia memiliki tujuannya sendiri, yaitu mengalami pertempuran sengit. Dia sangat ingin bertarung sengit. Pada saat yang sama, selama pertempuran yang berlangsung cepat ini, dia secara bertahap mencerna kemajuan besar yang telah dibuatnya selama 2 tahun terakhir. Jian Wushuang dan macan tutul awan iblis telah bertarung lama di puncak gunung. Bagus, rasanya sangat enak. Keringat mengalir dari dahi Jian Wushuang, tetapi dia merasa bersemangat. Sudah lama aku tidak merasa puas seperti ini. Lawanku hanyalah seekor binatang roh, tetapi seluruh tubuhku terasa nyaman. Namun, ini sudah cukup.
Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap macan tutul awan iblis. Macan tutul awan iblis telah mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan tadi. Namun Jian Wushuang hanya menggunakan esensi pedang angin berapi dan esensi pedang bumi. Yang pertama digunakan untuk menyerang dan yang kedua untuk bertahan. Serangan dan pertahanan digabungkan tanpa meninggalkan cacat apapun. Namun, dia tidak pernah menggunakan esensi pedang tetesan air selama pertarungan. Sudah saatnya mengakhiri ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang kembali menusukkan pedang panjangnya dengan keras. Akan tetapi, saat cahaya pedang itu melesat maju kali ini, apa yang dikandungnya bukanlah esensi pedang angin berapi yang mengerikan, melainkan esensi pedang tetesan air yang deras. Tiba-tiba, cahaya pedang meluncur di udara bagaikan kabut, meninggalkan gelombang aneh yang beriak di udara. Macan tutul awan iblis segera merasakan esensi pedang melonjak ke arahnya seperti air pasang, dari segala arah. Ia menebas dengan cakarnya, terus-menerus berayun dan mencabik, mencoba melarikan diri dari esensi pedang yang mengalir ini. Namun, semakin ia melawan, semakin dalam ia tenggelam.